Kabupaten Sabu Raijua adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Sabu Raijua diresmikan menjadi kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2009. Halo, selamat tona iye. Selamat datang di Sabu Raijua, kabupaten kedua terselatan di NKRI. Sabu Raijua ini alam dan budayanya perawan bagi mereka. Artinya bahwa mereka belum pernah lihat di mana-mana. Kita harapkan mereka baru pernah lihat di sini. Kabupaten Sabu Raijua ini merupakan kabupaten baru dan luas wilayah kurang lebih 460 km persegi. Sementara jumlah penduduk sampai dengan sekarang ini sebenarnya real itu 107.000 jiwa. Sementara dalam data 97.000 jiwa. Mata pencarian penduduk Sabu Raijua itu kebanyakan ini pertanian lahan kering. Tetapi karena pulaunya kecil, kebiasaan mereka juga ke laut. Kita punya visi misi itu kita lakukan dengan semangat amfibi. Pada saat kita bisa bekerja di darat, kita kerja di darat. Dan jika di darat tidak bersahabat, kita bisa bekerja di laut. Kita menyesuaikan dengan alam yang ada. Untuk komoditi garam itu sampai dengan sekarang produksi itu memang sementara berjalan, tetapi ada kendala beberapa saat yang lalu. Kita di Sabu Raijua mengalami anomali iklim yang sangat-sangat drastis sehingga tambak garam itu banyak yang rusak akibat daripada badai angin kencang yang menerpa Kabupaten Sabu Raijua. Garam ini kami ambil dari tambak, kemudian kami bawa ke gudang. Satu kali panen itu kami bisa menghasilkan garam sebanyak 15 ton per hektar. Kemudian dia panen itu 10 hari. Waktu panennya 10 hari sehingga 1 bulan itu kami bisa menghasilkan 45 ton. Itu maksimal. Garam yang kualitasnya sangat bagus ini dan super ini jangan kita produksinya cuman untuk kebutuhan masyarakat daerah Kabupaten Sabu Raijua saja, tetapi bagaimana pemerintah bisa menembus pasar luar sehingga garam yang ada di Sabu Raijua ini bisa tereksploitasi keluar juga. Untuk mendapatkan hasil gula itu dari nira lontar. Itu nira lontar yang pilihan itu sehingga dapat gula aren yang seperti ini. Kalau orang ada kemauan untuk ini usaha pasti bisa. Bisa. Dari iris ini ada dari jam 1 malam sampai jam 6 pagi. Kalau siang dari jam 1 siang sampai jam 6 sore. Itu pengambilan nira itu. Saya sebagai petani, saya memang geluti pembuatan gua semut ini karena saya orang susah. Jadi saya harus tekun supaya saya bisa menyekolahkan anak, bisa kebutuhan hidup hari-hari. Hanya itu saja yang kita mau geluti.
Mata pencariannya orang Sabu ini, kalau perempuan ini hanya ikat tenun, kalau laki-laki ini iris tuak. Kalau kami orang Sabu itu dari umurnya itu sudah dari 15 tahun sudah bisa tenun. Kalau ikat dari kecil juga sudah bisa. Tenun ini yang setengah mati seperti ibu yang tenun ini. Manfaatnya ini untuk kebutuhan hidup sudah, dan juga nenek moyang dong kerja jadi ikut turun temurun. Ini tidak boleh dihilangkan begitu, apalagi budayanya dan tradisinya itu. Awalnya itu dia Kelab Amaja memang dia adalah tanah yang terkikis atau terbuat oleh air sehingga dia terbentuknya seperti ini. Nama Kelab Amaja ini dikasih nama oleh para nenek moyang atau para leluhur kami, sehingga turun-temurun sampai kami sekarang juga di sini masih tetap memegang nama itu di sini. Salah satu tempat sakral atau tempat pemujaan dewa di sini. Jadi mempunyai larangan. Satu, kita buat peraturannya tidak boleh orang masuk dengan kata-kata kotor, yaitu maki-maki di saat berada di dalam lokasi wisata ini. Yang kedua, tidak boleh berpacaran setelah masuk di dalam lokasi. Yang ketiga, jangan naik di atas batu yang tersusun di dalam. Sebenarnya Sabu Rejua hampir tidak kalah dengan Bali. Tidak kalah dengan Bali. Kami sementara mempersiapkan, mengemas semua potensi budaya. Kalau orang Bali setiap hari itu ada ritual adat, Sabu juga ada. Cuma belum terlihat itu. Ada itu. Oleh karena itu kami sementara mempersiapkan itu, kemudian selain itu ada wisata alam. Nah, saya pikir wisata alam dan wisata budaya ini bisa kita padukan untuk kita jual ke wisatawan, apakah domestik atau wisatawan mancanegara. Tentu potensi ini harus kita jaga dengan baik. Kita jaga, tapi tidak sekedar jaga, tapi bagaimana kita olah dia untuk bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Sabu Rejua. Tetapi lebih daripada itu, kita harapkan semua orang yang punya perhatian terhadap Sabu, lebih-lebih yang mengaku diri sebagai orang Indonesia NKRI. Mari kita jaga sama-sama, karena Sabu Rejua bukan saja milik orang Sabu Rejua, tapi milik bangsa Indonesia.
Kami merasa bersyukur. Tentu Tuhan itu baik, Tuhan itu adil. Mungkin kalau dari tempat lain, melihat bahwa atau datang ke Sabu ini sangat menderita. Atau dia sendiri ikut menderita karena kepanasan. Tapi karena kita sudah terbiasa, kita merasa ini satu berkat, anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Air tidak kita beli, kemudian matahari juga tidak kita beli. Semuanya kita ambil cuma-cuma. Tinggal sekarang kita manfaatkan dengan baik. Di sini masyarakat Sabu Rejua menemukan sidik jari Tuhan Allah di Indonesia. Kami harapkan semua kunjungan yang dari manapun datang, kami siap untuk menerima dengan senang hati.